Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Putra dengan NIM 12380100169. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemerintah dalam mengatasi inflasi dan juga pengangguran. Yang pertama, kita mulai dari definisi inflasi. Apa itu inflasi? Menurut Lipsi dalam Burhani menyatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga rata-rata pada semua tingkat harga barang maupun jasa. Sementara itu, Manki menyatakan bahwa tingkat inflasi ini merupakan seluruh kenaikan dalam tingkat harga baik barang maupun jasa, serta faktor produksi. Inflasi ini terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran agraret, yang dimana permintaan agraret ini lebih besar daripada penawaran agraret. Menurut Samuelson di tahun 2004 dan Rahman tahun 2015, inflasi ini adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Nah, inflasi ini menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum, barang, dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi ini hanya bersifat kontemporer, artinya tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Perhitungan inflasi ini dilakukan melalui dua pendekatan, yakni indeks harga konsumen dan indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga konsumen yang dikenal sebagai IHK atau CPI yang mengukur biaya dari pasar konsumsi barang dan jasa. Biasanya inflasi ini didasarkan kepada harga bahan pangan, pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga komoditas lainnya. Nah, biasanya ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, sedangkan indeks harga produsen atau yang biasa dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi itu berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh si produsen. Nah, indeks ini berguna karena bisa memberikan penjelasan yang lebih baik bagi dunia usaha. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam perekonomian yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Nah, biasanya ini diukur melalui indeks harga. Inflasi juga merupakan salah satu parameter terpenting dalam perekonomian karena bisa memiliki efek yang sangat besar bagi perekonomian serta kemakmuran di masyarakat. Nah, bagi perekonomian, meningkatnya inflasi saja bisa menciptakan kelemahan dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan jumlah pengangguran. Di sisi kemakmuran, meningkatkan inflasi juga mengakibatkan rendahnya pendapatan daya beli masyarakat, yang berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi di dalam masyarakat, serta meningkatnya jumlah angka kemiskinan, terutama bagi para pekerja dengan pendapatan tetap. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran merupakan bagian dari para penduduk yang tidak sedang bekerja. Namun mereka ini sedang aktif mencari pekerjaan dalam proses merintis usaha ataupun mereka telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, selain itu, menurut Yasuki tahun 2002, pengangguran adalah orang-orang yang sedang mencari suatu pekerjaan namun tidak mempunyai pekerjaan. Nah, menurut Solihin tahun 2021 ada 4 macam jenis pengangguran dalam masalah perekonomian, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi ketika seseorang tidak sedang bekerja untuk sementara waktu, dikarenakan mereka sedang dalam masa-masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai. Nah, kondisi ini umum terjadi di pasar tenaga kerja yang dinamis. Nah, di mana sang pencari kerja ini dan pemberi kerja membutuhkan waktu untuk saling menemukan kecocokan. Contohnya, lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan
pertama kalinya, atau seorang pekerja yang resign karena ingin pindah ke perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini berhubungan erat dengan siklus ekonomi, khususnya pada fase-fase resesi ketika terjadi penurunan permintaan agregat dalam perekonomian. Nah, dalam kondisi ini, sang perusahaan mengurangi produksi karena turunnya jumlah permintaan barang dan jasa, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan pun ikut berkurang. Nah, akibatnya banyak dari para pekerja ini diberhentikan karena perusahaan ini tidak mampu mempertahankan biaya operasionalnya. Nah, jenis pengangguran ini bersifat temporer dan sangat bergantung pada kondisi perekonomian makro. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkan. Nah, dalam perekonomian ini biasanya terjadi sisi perubahan besar dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari sektor agraris ke sektor industri atau dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Nah, akibatnya para pekerja yang sebelumnya memiliki keahlian spesifik tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang baru. Nah, jenis pengangguran ini bersifat jangka panjang dan lebih sulit diatasi dibandingkan dengan pengangguran friksional ataupun siklis. Nah, solusinya adalah memerlukan investasi yang sangat besar dalam pelatihan ulang atau reskilling serta pendidikan yang berkualitas untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan permintaan industri yang cepat berubah. Nah, yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini merupakan bentuk khusus dari pengangguran struktural. Nah, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh otomatisasi dan kemajuan teknologi. Nah, saat para perusahaan ini beralih menggunakan teknologi mesin, robot, ataupun sistem yang berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Banyak pekerjaan manual yang dulunya dilakukan oleh tenaga manusia kini tidak lagi dibutuhkan. Contohnya itu kayak sektor manufaktur, logistik, ataupun bahkan layanan pelanggan yang mulai menggunakan teknologi chatbot. Meskipun kemajuan teknologi ini meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor-sektor tertentu, tidak semua tenaga kerja ini mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Yang ketiga adalah pengaruh inflasi terhadap pengangguran. Menurut teori Phillips, hubungan inflasi dan pengangguran ini juga memiliki korelasi negatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah pengangguran yang menurun berhubungan erat dengan jumlah permintaan yang tinggi, yang mengakibatkan ditekannya kenaikan upah dan harga di dalam perekonomian. Ini berarti bahwa ketika inflasi naik, maka tingkat pengangguran suatu negara akan menurun. Sebaliknya jika tingkat inflasi menurun, maka tingkat pengangguran akan naik. Nah, menurut Agustina tahun 2024 dengan hasil temuannya dan Phillips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan Robert dengan melakukan sedikit berbagai modifikasi. Nah, hasil studi Paul dan Robert Solow ini membuktikan adanya hubungan yang negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran atau tingkat pengangguran. Kurva Phillips juga membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, dikarenakan harus ada trade-off. Nah, jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsumen harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Nah, kurva Phillips juga menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, semakin tinggi tingkat pengangguran, akan semakin rendah juga laju inflasinya. Penurunan tingkat pengangguran juga akan selalu dipertahankan dengan mendorong laju kenaikan inflasi. Nah, sebaliknya, laju inflasi juga akan selalu dapat diturunkan dengan memberikan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Dengan kata lain, kurva Phillips juga memberikan kesimpulan adanya suatu trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, inflasi yang rendah juga
berpotensi saling mendukung pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya peningkatan keuntungan dari periode sebelumnya. Hal tersebut memungkinkan produsen untuk meningkatkan jumlah produksi mereka dengan cara meningkatkan jumlah pekerjanya sehingga bisa mengurangi penurunan pengangguran. Namun satu sisi lain, inflasi secara jangka panjang juga akan membuat situasi lebih buruk. Nah, jika inflasi terus meningkat dan daya beli masyarakat pun akan meningkat dan produksi barang maupun jasa akan turun. Nah, sejalan dengan penurunan tingkat daya beli di masyarakat. Akibatnya, dari tingginya inflasi ini, Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga untuk mendorong investor supaya mereka mengalihkan uang mereka dengan membeli aset yang stabil seperti emas, tanah, dan juga properti. Inflasi juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pengangguran. Nah, ini juga tergantung pada inflasinya. Inflasi yang rendah juga bisa membawa efek positif. Nah, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta merangsang berbagai investasi yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, sebaliknya jika tingkat inflasi yang terlalu naik secara signifikan bisa merugikan berbagai sektor perekonomian dan meningkatnya anggaran produksi, menurunkan jumlah besaran investasi, serta mengurangi daya beli di masyarakat yang memiliki pendapatan tetap seperti halnya ASN, karyawan swasta, ataupun buruh, dan dapat menaikkan lebih tinggi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, inflasi juga bisa menguntungkan sang produsen apabila penghasilan yang mereka peroleh juga lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan biaya ongkos produksi. Dalam hal ini, sisi positif inflasi yang masih cukup terkendali adalah jika harga barang ini mengalami suatu kenaikan sehingga perusahaan atau pabrik pun akan menaikkan jumlah produksinya. Sehingga pabrik-pabrik ini membutuhkan banyak tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, sebaliknya jika tingkat inflasi ini tidak terkendali, harga-harga barang juga akan mengalami kenaikan yang sangat drastis sehingga masyarakat pun tidak mampu membeli dan pabrik-pabrik pun akan menurunkan jumlah produksi mereka dikarenakan kurang permintaan pada sektor pasar. Nah, yang keempat yaitu kebijakan pemerintah dalam mengurangi inflasi. Ada berbagai upaya dari pemerintah guna mengatasi masalah inflasi, yaitu dengan melakukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan non-fiskal serta non-moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Jadi pemerintah bisa mengurangi belanja ataupun menaikkan pajak. Ini juga akan mengurangi jumlah uang beredar di pasar. Kebijakan fiskal adalah strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Salah satu langkah kebijakan fiskal adalah pengaturan anggaran belanja negara. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran untuk mengendalikan dampak inflasi, meninjau ulang anggaran belanja untuk mengurangi defisit anggaran, sehingga menghindari pencetakan uang tambahan yang dapat mendorong inflasi. Selain itu, subsidi harga juga merupakan salah satu mekanisme kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada produsen atau konsumen untuk menekan kenaikan harga barang dan jasa tertentu yang dapat mempengaruhi inflasi. Kebijakan pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Pemilihan kebijakan pajak yang tepat dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Misalnya, penyesuaian tarif pajak tertentu dapat digunakan untuk mengurangi permintaan terhadap barang-barang tertentu yang cenderung mengalami kenaikan harga secara signifikan. Dengan implementasi kedua kebijakan tersebut, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan dalam upaya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu ekonomi negara. Menurut Sukirno, menekankan bahwa pengurangan pemerintah dan meningkatkan pajak individu serta perusahaan adalah bagian dari kebijakan fiskal yang efektif dalam mengendalikan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi berlebihan. Kebijakan fiskal ini merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui pengelolaan belanja negara dan penerimaan negara.
Di tahun 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk yang pertama, memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga melalui koordinasi antar instansi termasuk peran aktif tim pengendalian inflasi pusat dan pengendalian inflasi daerah. Yang kedua, subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, penguatan program ketahanan pangan untuk mengatasi tekanan inflasi pada komoditas pangan yang fluktuatif. Yang keempat, efektivitas belanja negara diarahkan agar mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan. Selanjutnya, kebijakan kedua yaitu kebijakan moneter. Pada dasarnya, meningkatkan suku bunga oleh bank sentral bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga mendorong simpanan dan mengurangi pengeluaran konsumen. Hal ini dapat mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat mendorong konsumsi dan investasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko inflasi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menggunakan instrumen suku bunga acuan atau BI rate dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Fabiola di tahun 2021 menyatakan bahwa dengan menaikkan suku bunga serta konsumsi kredit dapat ditekan sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Meskipun kebijakan ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Bank Indonesia atau BI juga mengambil peran strategis dalam pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter. Antara lain yang pertama, menjaga suku bunga acuan BI rate pada tingkat seimbang yaitu 5,75% di tahun 2025 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Yang kedua, intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meredam inflasi impor. Yang ketiga, sinergi dengan pemerintah dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Keempat, digitalisasi sistem pembayaran untuk memperlancar distribusi pangan dan memperluas stabilitas harga di daerah. Yang kelima, koordinasi bauran kebijakan moneter dan fiskal dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan moneter. Menurut Maulana, kebijakan non-fiskal dan moneter ini meliputi berbagai pengembangan peta pengendalian inflasi yang digunakan untuk karakteristik daerah, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta peningkatan produktivitas dan distribusi pangan melalui investasi di sektor pertanian dan infrastruktur logistik. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang efektif dan pengembangan data pangan terintegrasi untuk kebijakan yang tepat sasaran. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan non-fiskal dan moneter yang bersifat struktural dan regulatif. Antara lain pertama, peta jalan pengendalian inflasi tahun 2025 sampai 2027 sebagai pedoman pelaksanaan strategis pengendalian inflasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, termasuk meningkatkan produktivitas pangan, kelancaran distribusi. Yang kedua, penguatan koordinasi pusat dan daerah untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Yang ketiga, program inovasi stimulus ekonomi yang mendukung berkesinambungan pasokan, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Yang keempat, pengelolaan ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang efektif untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Yang kelima, pengembangan data pangan yang terintegrasi untuk mendukung respon kebijakan yang tepat sasaran berbasis data real-time. Yang terakhir, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan guna mengatasi keterbatasan lahan, perubahan iklim, dan ketidakpastian pasar global yang berdampak pada harga pangan. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Terdapat 6 kebijakan yang bisa diimplementasikan pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas SDM dan keterampilan tenaga kerja. Melalui pendidikan vokasi maupun pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri, serta menjadi relevan dengan dunia kerja, dan memberikan insentif bagi para peserta. Pengembangan kewirausahaan juga diberikan akses permodalan yang mudah untuk UMKM dengan membangun suatu ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Salah satu kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.
Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga para pekerja atau buruh yang terkena PHK. Ini juga termasuk para pelaku usaha UMKM. Yang kedua, menciptakan event berinvestasi yang mudah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang ingin menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur yang dominan kepada kawasan industri dan pariwisata dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Program padat karya juga sangat efektif agar dapat menyerap tenaga kerja informal. Kerjasama dengan swasta juga dapat menguntungkan para pihak lain, apalagi pihak yang membutuhkan kerjaan. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong investor berinvestasi dan mendirikan proyek yang bisa menaik tenaga kerja dan menekankan angka pengangguran. Ketiga, ada penyesuaian pasar tenaga kerja. Adanya reformasi regulasi dengan bentuk penyederhanaan untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, bahkan meningkatkan perlindungan bagi para pekerja. Informasi pasar tenaga kerja dapat diakses mudah oleh masyarakat, serta mobilitas tenaga kerja antar daerah, peluang kerjanya dapat lebih besar. Keempat, itu ada program jaring pengaman sosial. Program bantuan sosial atau bansos juga sangat efektif dan dilaksanakan sebagai bentuk bantuan kepada yang berdampak pada krisis. Asuransi pengangguran juga diberikan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga dapat terjamin keamanan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Yang kelima itu adalah program kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro. Kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro ini merupakan suatu instrumen permodalan ringan bagi para masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Mereka yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Dan yang terakhir ada prioritas pembangunan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa-desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, digunakan untuk membiayai dan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2019. Selanjutnya yang keenam, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait inflasi dan pengangguran. Di bagian pertama, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait inflasi. Yang pertama adalah trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sering dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi ini akan membuat biaya pinjaman lebih mahal, yang pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan ini harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kontraksi berlebihan. Yang kedua adalah inflasi yang bersumber dari sisi penawaran atau cost plus inflation. Ketika inflasi didorong oleh kenaikan harga input produksi seperti energi pangan atau bahan baku impor, kebijakan moneter cenderung kurang efektif. Misalnya, kenaikan harga minyak global akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan logistik domestik. Pemerintah tidak punya kendali langsung terhadap harga-harga tersebut, sehingga intervensi harus dilakukan melalui kebijakan non-moneter, seperti subsidi atau penguatan sektor produksi dalam negeri. Yang ketiga ada policy lag atau keterlambatan efek kebijakan. Kebijakan moneter tidak memberikan dampak secara instan. Butuh waktu beberapa bulan hingga kebijakan seperti ini dinaikkan. Suku bunga mempengaruhi pemerintahan agar herat dan akhirnya menurunkan inflasi. Keterlambatan ini juga pemerintah sulit merespon secara cepat terhadap fluktuasi harga, sehingga diperlukan perencanaan dan ekspektasi pasar yang matang. Yang keempat adalah koordinasi antar lembaga. Efektivitas pengendalian inflasi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Jika bank sentral mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga, namun pemerintah tetap ekspansif melalui belanja besar atau subsidi yang berlebihan, maka akan terjadi tekanan inflasi yang tidak akan sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, harmonisasi antar lembaga menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal dan globalisasi. Inflasi domestik sangat terpengaruh oleh dinamika global, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, ketegangan geopolitik, dan perubahan harga komoditas dunia. Karena faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung pemerintah,
Maka strategi pengendalian inflasi harus dilakukan dengan langkah-langkah mitigasi risiko eksternal seperti diversifikasi ekonomi, penguatan cadangan devisa, dan yang kelima ada tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pengangguran. Yang pertama, terdapat mismatch antara keterampilan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi maupun pendidikan vokasional tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisasian antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Tanpa penyelesaian kurikulum dan pelatihan berbasis permintaan pasar, maka pengangguran terdidik akan terus meningkat. Yang kedua adalah dominasi sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal yang tidak terlindungi oleh regulasi ketenagakerjaan. Mereka bekerja tanpa jaminan sosial dan pendapatan tetap untuk peluang pelatihan. Kondisi ini membuat sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh melalui intervensi kebijakan formal. Yang ketiga, adanya keterbatasan anggaran untuk program penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi fiskal yang terbatas, ruang bagi pemerintah untuk membiayai program seperti padat karya tunai, insentif sektor padat karya, ataupun pelatihan keterampilan menjadi sangat sempit. Padahal program-program tersebut sangat penting untuk menurunkan angka pengangguran, terutama di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, yang keempat, terdapat ketergantungan terhadap sektor tertentu. Ketika struktur ekonomi terlalu terfokus pada sektor tertentu, maka gangguan di sektor tersebut juga akan langsung berdampak di lapangan kerja. Misalnya, jika industri manufaktur ini mengalami perlambatan karena krisis global, maka akan terjadi gelombang PHK secara signifikan karena sektor lain belum cukup untuk berkembang dalam menyerap tenaga kerja terdampak. Yang terakhir adalah hambatan sosial politik. Dalam reformasi pasar tenaga kerja, upaya reformasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja seperti perubahan sistem kontrak atau pengurangan beban biaya tenaga kerja seringkali menghadapi resistensi dari serikat buruh atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, penolakan ini juga dapat menghambat pemerintah dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang dinamis dan kompetitif.